Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan uji ANOVA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Ahmad Dhani, yang kedua Gian Hanggali, yang ketiga Marwah, dan yang keempat Noviana Dwi Prawandana. Nah, di sini agenda pembahasan uji analisis of variance atau ANOVA. Pengertian analisis of variance atau pengertian ANOVA. Nah, menurut Abdul Rahman tahun 2014, ANOVA merupakan teknik statistika yang sangat ampuh yang dapat digunakan untuk memisahkan dan melakukan estimasi berbagai penyebab variasi. ANOVA dapat digunakan untuk memisahkan variasi apapun yang disebabkan oleh perubahan faktor yang dikendalikan dari variasi yang disebabkan oleh kesalahan. Selanjutnya, penggunaan analisis of variance atau penggunaan ANOVA. Menurut Abdul Rahman tahun 2014, yang pertama, ANOVA digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih rata-rata. Yang kedua, ANOVA digunakan untuk memisahkan variasi apapun yang disebabkan oleh perubahan faktor yang dikendalikan dari variasi yang disebabkan oleh kesalahan random. Yang ketiga, ANOVA digunakan menguji apakah faktor yang dikendalikan akan berpengaruh terhadap perbedaan yang bermakna antar nilai-nilai yang diperoleh. Yang keempat, ANOVA dapat digunakan dalam keadaan yang mana ada lebih dari satu sumber random. Nah, yang kelima, ANOVA dapat digunakan untuk memisahkan dan melakukan estimasi sumber-sumber variasi. Selanjutnya, persyaratan uji ANOVA. Nah, untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen atau sampel berasal dari kelompok yang tidak berpasangan. Yang kedua, variasi antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Selanjutnya, prinsip uji ANOVA. Nah, prinsip uji ANOVA adalah dengan melakukan telah variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Selanjutnya, jenis-jenis uji ANOVA yaitu yang pertama ada 2 jenis. Yang pertama itu uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, ini digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata dari 2 atau lebih sampel. Nah, bila pada setiap sampel itu hanya terdiri dari satu kategori. Yang kedua, uji ANOVA 2 arah atau two-way ANOVA. Ini menurut Sugiarto tahun 2015 digunakan untuk menguji rata-rata sampel bila setiap terdiri atas lebih dari satu kategori. Selanjutnya, ANOVA satu arah merupakan ANOVA yang ingin melihat perbedaan atau variasi. Misalkan variasi rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor, baik terkontrol maupun random. Ini menurut Abdul Rahman tahun 2014. Nah, menurut Sugiono tahun 2007, ANOVA satu arah digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri dari satu kategori. Selanjutnya, karena dalam pengujian hipotesis melibatkan 2 kelompok sampel, maka akan terdapat beberapa macam JK, yaitu 1. Jumlah kuadrat total atau JK-tot merupakan penjumlahan kuadrat deviasi nilai individual dengan n-tot. Nah, didapatkan rumus JK-tot sama dengan sigma x-tot kuadrat dikurang buka kurung sigma x-tot tutup kurung kuadrat dibagi n, di mana n merupakan jumlah seluruh anggota kelompok. Selanjutnya, dengan mean setiap kelompok atau MI dikalikan dengan jumlah sampel setiap kelompok dengan memperhatikan N setiap kelompok, maka JK-an dapat disusun ke dalam persamaan sebagai berikut. Nah, JK-an sama dengan buka kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X
2 tutup kurung kuadrat dibagi N2 ditambah dan seterusnya bisa dilihat. Nah, bila disingkat menjadi JK-an sama dengan sigma buka kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat dibagi NK dikurang buka kurung sigma X tot tutup kurung kuadrat dibagi N. Selanjutnya, dalam ANOVA satu arah ada dua hipotesis penelitian yang perlu diuji. Ada hipotesis main effect dan hipotesis sample effect. Nah, hipotesis main effect hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat atau kriterium. Sedangkan banyaknya hipotesis simple effect tergantung banyaknya kelompok data. Karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antar dua kelompok data. Selanjutnya, langkah-langkah proses pengujian ANOVA satu arah. Yang pertama, buat tabel dasar, yaitu tabel yang berisikan skor data-data mentah atau raw data. Seperti tabel skor data mentah ini bisa dilihat ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, di mana kelompok A itu Y1 dan seterusnya sampai YAN, dan kelompok B itu YB1 sampai YBN, yang kelompok C itu YC1 sampai YCN. Selanjutnya, langkah-langkah proses pengujian ANOVA satu arah. Itu yang kedua, tentukan ukuran-ukuran statistik dari tiap kelompok data yang diperlukan untuk perhitungan ANOVA, meliputi N, sigma Y, sigma Y2, Y bar. Ukuran-ukuran ini dapat disajikan satu tabel dengan tabel dasar di atas, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Bisa dilihat tabelnya, ada ukuran statistik kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan total. Nah, bisa dilihat ukuran statistiknya N, sigma Y, dan Y bar. Untuk kelompok A, YA dan seterusnya, kelompok B, YB1 sampai seterusnya, kelompok C, YC1 sampai seterusnya, dan totalnya ini bisa dilihat semua ya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah proses pengujian ANOVA satu arah yang ketiga itu, buat format tabel ringkasan ANOVA satu arah seperti berikut. Bisa dilihat sumber variansnya dB atau derajat kebebasan, JK, RJK atau S kuadrat, biasa disebut dengan varians, F hitungnya, dan F tabel. Bisa dilihat ya. Untuk sumber variansnya terdiri kelompok dalam kurung A, dalam kurung D, dan total dikoreksi dalam kurung TR. Begitu pula dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat, rumus-rumus untuk menentukan ukuran-ukuran dalam ringkasan ANOVA. Yang A, tentukan derajat bebas setiap sumber varian, yaitu A, dB dalam kurung TR sama dengan NT-1, B, dB dalam kurung A sama dengan K-1, C, dB dalam kurung D sama dengan NT-K. Yang ke B, hitung jumlah kuadrat atau JK setiap sumber varian. A, JK dalam kurung TR sama dengan sigma Y kuadrat T min buka kurung sigma YT tutup kurung kuadrat per NR. Yang B, JK dalam kurung A sama dengan sigma dalam kurung sigma Y1 kuadrat dibagi NI dikurang dalam kurung YT kuadrat dibagi NT. Untuk yang C, JK dalam kurung D sama dengan JK dalam kurung TR min JK dalam kurung K. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu hitung rata jumlah kuadrat atau RJK atau varians S kuadrat dari sumber varian diperlukan. A, RJK dalam kurung A sama dengan JKA dalam kurung A per DB dalam kurung A. Selanjutnya, RJK dalam kurung D sama dengan JK dalam kurung D per DB dalam kurung D. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pengujian yang D itu menghitung nilai FH atau F hitungnya, yaitu menentukan harga F tabel FT sama dengan F dalam kurung A, DK, DK2 sama dengan F dalam kurung A buka kurung K-1 tutup kurung, DB dalam kurung D sama dengan F dalam kurung A, buka kurung K-1,
buka kurung NR min K tutup kurung. Nah, untuk kelima itu pengujian hipotesis main effect. Nah, hipotesis yang diuji yaitu H0 tidak terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. H1 terdapat pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Nah, untuk kriteria pengujian, terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel dan tolak H1 jika F hitung lebih dari F tabel. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian proses pengujian ANOVA. Yang keenam itu uji lanjut, yaitu uji hipotesis simple effect. Pengujian simple effect atau uji lanjut dilakukan atau perlu dilakukan jika dalam pengujian hipotesis main effect H0 ditolak atau H1 diterima. Uji hipotesis simple effect dapat dilakukan dengan teknik uji T untuk beda rata dua sampel atau uji Turke seperti yang telah dijelaskan pada bab terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh soal dapat dilihat ya. Sebuah laboratorium menggunakan teknik tertentu untuk menentukan fosfor jerami. Misalkan ada 4 teknisi yang dipilih secara acak diberi sampel dari 1 pupuk jerami yang sama. Hasil dari 20 penentuan fosfor atau dalam miligram fosfor per gram jerami adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Teknik 1, 2, 3, dan 4. Datanya teknik 1 itu 3, 4. Teknik 2 itu 3, 7, dan seterusnya. Teknik 3 itu 3, 4, dan seterusnya. Teknik 4 itu 3, 6, dan seterusnya. Apakah penentuan fosfor berbeda dengan teknisi melakukan analisis? Selanjutnya jawaban. Untuk mempermudah perhitungan dibuat tabel seperti di bawah. Nah, bisa dilihat ya tabelnya ya. Selanjutnya itu H0 tidak ada perbedaan nilai antara keempat teknik. Jenis 1 terdapat perbedaan nilai antara keempat teknik. Selanjutnya, maka diperoleh derajat kebebasan total sama dengan N-1 sama dengan 19 karena N-nya itu 20, maka 20 kurang 1 sama dengan 19. Derajat kebebasan antar kelompok K-1 sama dengan 4, min 1 sama dengan 3, di mana K-nya itu 4, jadi 4 min 1 sama dengan 3. Nah, untuk derajat kebebasan error N min K, di mana N-nya itu 20 dikurang 4, jadi sama dengan 16. Teknisi jenis 1 bisa dilihat ya. Dan teknisi jenis 2, teknisi jenis 3, dan teknisi jenis 4. Nah, untuk teknisi jenis 1 didapatkan hasil 5985,8. Nah, yang teknisi kedua didapatkan hasil 6624,8. Teknisi ketiga didapatkan hasil 6408,2 dan teknisi keempat didapatkan hasil 6195,2. Kemudian bisa lihat ya dalam kurung sigma I, sigma J, XIJ tutup kurung kuadrat dibagi N sama dengan 710 dikuadratkan dibagi 20, didapatkan hasil 504100 dibagi 20 didapatkan 25205. Nah, sigma I dalam kurung S sigma J XIJ dalam tutup kurung kuadrat dibagi N1 sama dengan 5985,8 ditambah 6624,8 ditambah 6468,2 ditambah 6195,2 didapatkan hasil 25214, sehingga jumlah kuadrat totalnya itu JKT sama dengan sigma I sigma J XI kuadrat J dikurang buka kurung sigma I sigma J XIJ tutup kurung kuadrat per N. Nah, untuk JKT-nya sama dengan 25234 dikurang 25205. JKT-nya didapat 29. Nah, untuk jumlah kuadrat antar kelompok JKA sama dengan lihat rumusnya, buka kurung sigma J kali J ditutup kurung kuadrat dibagi NI sama dengan sigma X sigma I XIJ tutup kurung kuadrat dibagi N, dimana JKA sama dengan 25214 dikurang 25205. Nah, untuk jumlah kuadrat errornya sama dengan JKT kurang JKA sama dengan 29 kurang 9 sama dengan 20, sehingga diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Nah, terdiri dari sumber variasinya DB, JK, RJK, F hitung sumber variasinya, totalnya itu 19 pada DB, 29 pada JK, 3 pada RJK, dan F hitungnya itu 2,40 karena F
0,05,3,16 sama dengan 3,24, maka H0 diterima. Selanjutnya kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 4 kelompok data di atas memiliki F hitung sama dengan 2,40 kurang dari F tabel sama dengan 3,4, maka H0 diterima. Dan disimpulkan bahwa 4 kelompok tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita dapat melihat kurva uji ANOVA-nya ya, terdiri dari daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Bisa dilihat. Selanjutnya ini tabelnya, yaitu kita dapatkan 3,24 dari ditarik garisnya ya kan, kita memakai alfanya itu 0,05. Jadi pada data ketiga dan 16 jadi ditarik mendapatkan hasil 3,24. Selanjutnya daftar pustakanya ini terdiri dari Sugiono 2007 statistika untuk penelitian alfabeta Bandung dan seterusnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.